Ya, silakan. Halo, selamat malam. Enel Abidin. Ya, selamat malam Rudi. Silakan. Iya, Rudi sang debater ya. Wah, mantap ini. Saya bukan debater. Sebenarnya tidak imbang ini. Memang Gimana kabar mau Rudi? ngapa bertinju? Kita kan tidak bertinju, nggak ada imbang-imbangan, semuanya imbang. Silakan Okay. mengemukakan pendapat tanpa kami halang-halangi. Silakan. Tapi kita bergantian aja. Iya. Apa yang mau kita bahas? Ya silakan. Apa yang mau kamu tanya? Karena judul kita adalah mencari Tuhan. Kalau ada yang mau kau tambahkan, silakan. Mau kau tanya, silakan. Mau kau bantah, silakan. Kalau mencari Tuhan, mencari fisiknya itu kau tidak akan ketemu dengan kasat mata. Karena mata tidak akan bisa melihat, mata telanjang ini tidak akan bisa melihat langsung. Dia tersembunyi dalam terang. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tersembunyi dalam terang yang tak terhampiri, tidak takluk oleh maut. Ya, betul tidak begitu? Tidak takluk oleh maut. Manusia tidak bisa melihat dia. Tetapi Yesus, dia takluk oleh maut. Manusia bisa melihat dia. Dan memang dia adalah manusia. Gimana itu, Ruth? Bagaimana itu, Ruth? 1 Timotius berapa? Waduh, nggak hafal. Jangan heran kalau Tuhannya Rudi itu bisa dihinakan, ada gambarannya. Bisa dilihat fotonya. Kalau dibilang Tuhannya Rudi itu gondrong, maka itu tidak salah karena itu gambarannya. Itu yang Rudi imani. Betul tidak begitu? Oke, jawab ya. Coba jawab ya. Itu 1 Timotius 6 nomor 16. Ya. Tadi kamu mengatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Ya. Kalau bisa tenang. Aku kalau bicara, diam dulu. Sorry. Bergantian kita. Siap. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus kamu bilang Yesus itu mati, kan begitu ya. Inilah kekeliruan dari para orang-orang ujlim-ujlim. Mereka tidak ngerti. Datanya mana, Ruth? Datanya? Ya, aku belum menjawab. Siapa yang asumsi? Tunggu dulu, ku jawab dulu, ku jelaskan. Aku kan baru memulai. Inilah kekeliruan. Panjang kali tuh. Loh, kok kau yang ngatur di roomku, so? Kau kan bertanya, tentu ku jawab. Saya kan tamu. Tamu adalah raja, Ruth. Iya, makanya kalau tamu, kau sabar. Aku tadi sabar. Kau bicara, aku diam. Udahlah, kau bicara, aku dengar. Aku kasih kau waktu setengah jam bicara sampai pedas mulutmu. Oke, setengah jam betul ya? Ya, oke. Terima kasih. Oke, ku jawab ya. Ya, matikan dulu mic-mu. Oke. Katanya setengah jam tadi dikasih waktu ke saya. Gimana? Kalau ku kasih kau setengah jam, bicaramu itu aja. Dia mutar-mutar. Sama kau dengan Zulkifli. Enggak bermutu, tidak berbisi. Ada ribuan data yang mau saya tunjukkan. Oke, tenang dulu kau. Gini kita berdiskusi. Selalu aku pakai dalil sebentar. Ya, Matius 12 kalau nggak salah. Ya, Matius 12 ayat 39 berbunyi begini. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini tidak setia dan menuntut satu tanda. Murid-murid kan bertanya, Tuhan, apakah tandanya sama kami? Katanya. Maka Yesus mengatakan tanda itu.
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Paham ya? Apa tanda Nabi Yunus? Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kamu tahu enggak? Apakah Yesus mati? Yunus mati di perut ikan? Tidak. Pahami dulu itu. Yunus tidak pernah mati di perut ikan. Demikian juga Yesus di dalam perut bumi Yesus tidak pernah mati. Maka dari itu, untuk melihat penguburan Yesus ada 2 ruang. Ruang dalam kubur dan ruang luar kubur. Ketika Yesus disalib, maka seluruh orang luar kubur termasuk saya dan kau mengatakan Yesus mati. Itu tidak salah. Karena ayatnya jelas, pada jam 3 sore maka berserulah dia, Eloi, Eloi lama sabatani, alaku, alaku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kita berbicara Yesus mati, itu kita adalah orang di luar kubur. Tapi di dalam kubur, Maria dan kawan-kawan datang. Apa kata malaikat? Yang di dalam kubur kan malaikat. Siapa yang kamu cari, ibu? Mayat Tuanku mana? Mana ada mayat di sini katanya. Siapa yang mati? Paham ya? Nah, yang kedua, kamu tadi berbicara tentang bisa dilihat. Bentar, minum dulu. Santai, Ruth, santai. Kamu berarti orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Kamu baca Al-Quranmu. Salah kamu, Ruth. Surah 28 ayat 30. Sebentar, aku mau bicara dulu kepadamu. Surah 28 ayat 30, kau baca itu dengan baik dan benar. Ya. Dari sebatang pohon keluar ucapan, aku adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dari sebatang pohon. Pahami dulu itu. Ya. Oke, sekarang dari segi kami. Ruth, ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Kamu berani membahas Al-Quran, ada syaratnya, Ruth. Kau harus hafal Al-Fatihah dulu. Dengan modal aku dulu apa pernah kamu? kuliah Dengan modal apa Al-Fatihah kamu membahas? Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah tajwidmu itu, Ruth. Salah itu. Salah. Ya aku Jadi dulu dengarnya gitu waktu kami di Ahmad Dahlan. Bisa enggak kamu membaca Al-Quran? Bisa enggak? Tak bisa. Tidak bisa. Makanya tidak usah kau bahas Al-Quran. Kalau kau bahas Al-Quran, terus kau baca Bibel. Kok kau membahas Bibel bisa? Bibelmu itu bukan Bibel yang asli karena itu terjemahan. Jadi yang asli yang mana? Yang mana yang asli? Yang aslinya silahkan. Jadi menurutmu, itu tugasmu. Sebentar. Al-Quran yang terjemahan itu bukan Al-Quran, bukan firman Tuhan. Kau baca manuskrip aslinya. Al-Quran yang kau pegang terjemahan itu bergantian dong bicara. Aku belum selesai. Kemana-mana, Ruth. Bahas tadi itu. Terang yang tak terhampiri itu apa artinya, Ruth? Silakan. Kenapa? Oke. Ku jelaskan ya. Tolong diam dong. Orang kalau bicara sama keledai ini, dia mau lomba-lomba kuat suara, kawan. Ya. Sekarang kita bicara terlihat. Aduh. Kau memang gak bisa diam. Ini tipe-tipe manusia apalah ini, kawan. Cobalah diam, slow, santai. Gak usah terguncang, emosi. Kalau kami orang Kristen, kami diam mendengar. Karena kita mau mengedukasi orang. Ya. Inilah lucunya pendebat-pendebat Muslim. Ketika mereka berbicara Al-Quran, kita bicara, oh nggak bisa kau bicara Quran katanya. Tapi mereka bebas bicara Alkitab. Loh, itu bukan apa, itu kan terjemahan. Mau terjemahan, mau hantu belau, itu iman kami. Memang ada hak yang melarang-larang kami, kan tidak bisa. Memang kau Tuhan melarang kami untuk membaca terjemahan dan mengakui ini kitab kami, nggak bisa. Inilah lucunya mereka. Kenapa mereka lucu? Karena mereka takut Al-Quran itu kita bahas. Karena begitu kita masuk ke dalamnya, habislah mereka. Apalagi kalau saya yang bertanya. Ya, buka masker dulu bro, baru bisa bahas Quran. Betul. Kalau kau mau baca Quran, satu lagi syaratnya kata Pak Ibnu Kalam. Tidak boleh pakai masker. Buka dulu maskermu. Bilang dulu sama Zulkifli. Saya tidak baca Qurannya, saya kan baca bahasa Indonesianya tadi. Kenapa tidak boleh? Sementara dia bilang, itu kan terjemahan kalian. Ya, kalau memang itu terjemahan bahasa Indonesia itu
bukanlah firman Tuhan. Ngapain kalian baca-baca? Kalian jelaskan kepada umat bahasa Indonesia. Mereka nggak paham, kawan. Karena mereka hanya berdasarkan emosinya saja. Kalau berdebat dengan sang debater, kenapa mereka nggak pernah tenang? Setiap aku mulai bicara, dipotong. Setiap aku mulai bicara, karena mereka tahu. Begitu aku mulai membahas, kawan, udahlah. Menangis, mereka nangis. Kau buka surah 28. Ayatnya yang ketiga, nomor 30. Kalau aku bilang nomor, nanti nangis mereka. Lapor polisi, 1 kali 24 jam, aku ditangkap. Sementara mereka mengatakan Bible kita nomor, kita nggak marah. Emang orang ini lawak, kawan. Percayalah, orang-orang makin bosan melihat tingkah laku kalian. Bosan, jenuh. Kenapa saya katakan bosan dan jenuh? Ya, kalian tidak bisa orang melihat, kalian tidak bisa melihat orang untuk membicarakan kitab suci kalian. Sementara kalian bebas membicarakan kitab suci orang. Takut jurus tai chi, katanya. Ya betul. Tadi kan aku sudah mau buka jurus tai chi. Katanya Tuhannya tidak bisa dilihat. Tapi buktinya Tuhannya bisa menggambarkan dirinya bagaimana. Dan banyak di Al-Quran itu dijelaskan. Dengan kedua tanganku aku ciptakan si Adam. Kenapa engkau tidak sujud? Hai iblis. Hai iblis kan dipanggil itu. Dengan kedua tangan. Tuhannya menjelaskan ada tangannya. Dan paham gak? Tuhannya hadir di hadapan Musa. Baca ayat Al-Quran. Dikatakan, kami hadir langsung. Surah 19 baca. Ayat keberapa? 58 itu ya. Ke atas. Saya bisa carikan. Dan itu diperkuat dengan surah 28 ayat 30. Baca baik-baik dari sebatang pohon. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Quraisy Shihab, sama semua. Merujuk kepada sepentingnya pohon itu, dan pohon itu mengaku dia adalah Tuhan. Berarti Musa melihat Tuhan, tapi dalam kehadiran, kalau orang Kristen bilang teofani atau apa. Kenapa dia mengaku dari sebatang pohon orang tidak ada yang protes, tapi dalam diri seorang manusia orang protes, dan jadi lawak, lucu kawan. Oh Tuhan tidak mati kan ya? Buktikan Tuhanmu hidup. Nah itu tadi mau aku bilang, bisa kau buktikan bahwa Tuhanmu hidup? Iris kupingku ini kalau bisa dia membuktikan Tuhannya hidup. Paling dia bilang Tuhan pencipta langit dan bumi. Semua Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada nggak Tuhan yang tidak mengaku dia pencipta langit dan bumi? Nggak ada, kawan. Ciri-ciri hidup itu, dia harus bergerak titik koordinatnya. Dari 0 entah ke 0,001. Bisa nggak mereka buktikan? Nggak bisa. Kalau orang Kristen bisa nggak? Kejadian 1 ayat 2 sudah dijelaskan. Roh Allah melayang-layang. Melayang-layang artinya bergerak. Oh, itu kan tidak ada yang melihat. Oke. Firman menjadi manusia, turun ke dalam dunia Tuhan. Artinya itu dilihat manusia lah mereka. Dilihat manusia tidak ada, dijelaskan kitab suci juga tidak ada. Koordinatnya itu bergerak. Nah, ini kawan yang kita lanjutkan. Tolong kalau kawan-kawan muslim masuk, muslim, kalian keundang ke sini. Tetapi sopan, kita kan ingin mengadakan pengajaran. Gak usah pala kerasa kerusuk. Kita bukan ini dia ada lagi ya. Tolong bergantian berbicara. Belajar dong, disiplin ya. Ya, silakan. Apa buktinya Tuhanmu hidup? Tuhanmu ada, silakan. Tuhanmu hidup apa mati? Coba dulu jawab. Tuhanmu hidup apa mati? Kau belum jawab tadi pertanyaan saya, Ruth. Kau berpindah bagaimana lagi ke mau pertanyaan jawab? lain. Kau ribut kali. Tapi mana jawaban kamu? Itu yang saya tunggu. Kan sudah ku jawab tadi. Apa jawaban kamu? Yesus tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena dia mengatakan sendiri seperti Nuh Yesus dan Yohanes. Aduh, jangan kau balas-balas dulu dong kalau aku jawab. Yohanes 10 ayat 17-18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Terus, apa lagi? Oke. Iya. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa yang namanya Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi Yesus bisa dilihat. Gimana itu, Ruth? Ya, sekarang kau berbicara tentang ketuhanan Yesus.
bicara tentang ketuhanan Yesus, kau harus melihat dulu Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Kalau Bapa kami yang di sorga itu tak satu orang pun melihat. Musa pun mau melihat, dia hampir binasa. Maka Yesus mengatakan, tak seorang pun pernah melihat Bapa. Tetapi setelah firman-Nya menjadi manusia, maka orang bisa melihat Bapa itu di dalam wujud Yesus. Mereka bukan melihat Bapa yang di sorga. Aduh. Nah, sekarang kami menuhankan Yesus yang mana? Yang sekarang di sorga yang nggak bisa kami lihat. Paham nggak kau? Bukan yang tahun 1 itu. Tahun 1 itu sudah nggak ada lagi. Itu dulu kalian pahami urutan-urutan. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang sekarang ini kalian imani, kalian sembah itu adalah yang di surga, yang ketika bersuara ketika Yesus dibaptis. Itu ya. Berarti ada dua dong itu. Ada Bapa, ada apa? Yesus. Berarti ada dua. Nah, gini, saya sampaikan sama kamu, Ruth, bahwa Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Berbeda. Ada dua oknum di sana. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Yesus itu bersungguh-sungguh berdoa, Lukas 22 nomor 44, ya. Ia sangat bersungguh-sungguh berdoa, ketakutan, maka bertetesanlah darahnya. Gimana itu? Kamu kan ini kan teman-teman Kristen itu biasanya beralasan begini. Keringatnya bercucuran, bukan darahnya. Keringatnya seperti darah. Itu tanda bahwa dia serius atau bersungguh-sungguh berdoa. Kan biasanya alasannya teman-teman Kristen itu mengatakan, Yesus itu berdoa untuk mencontohkan supaya bisa dilihat oleh muridnya, beginilah cara berdoa. Loh, tapi di Lukas 22 nomor 44, ia sangat bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh artinya tidak mencontohkan, memang dia bersungguh-sungguh. Ada dua oknum. Ketika berdoa, ada yang berdoa, ada yang dimintai doa. Begitu. Begitu, Ruth. Jadi, kalau kau samakan antara Bapa dengan Yesus, itu keliru. Karena Bapa lah yang mengutus Yesus itu. Nah, pada awalnya Yohanes 1 nomor 1, pada awalnya dia adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Oke. Pada awalnya dia adalah kerang. Kerang itu bersama-sama dengan air, dan dia adalah kerang. Sejak kapan air bersama dengan kerang? Oke, aku jawab dulu ya, ada banyak sekali pertanyaanmu. Silakan. Ya. Cuma satu. Oke. Aku urut dari belakang, mohon diam. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Kau membuat contoh yang keliru. Kerang dengan air itu tidak menyatu. Yang menyatu itu contoh aku manusia. Di dalam diriku ini ada roh. Pada mulanya adalah roh si Rudi. Roh si Rudi bersama dengan si Rudi. Maka roh si Rudi adalah si Rudi. Jangan kau bilang pada mulanya adalah Rudi. Rudi bersama-sama dengan bangku. Maka bangku ada itu. Tidak aku bangku itu. Masih dalam aku. Apa itu? Suaraku dengan rohku. 3 itu aja ya. Kemudian kau berbicara tentang ketuhanan Yesus, kan sudah kuingatkan. Makanya aku geli melihat-lihat. Sejak kapan aku mengatakan oneness? Saya nggak pernah menganut paham oneness. Saya penganut paham Tritunggal. Memang betul Bapa bukan firman, firman bukan roh. Materinya ya. Tetapi ketiganya menyatu di dalam Bapa. Itulah namanya Esa. Contoh saya ini tunggal. Kan dibilang itu ketika menciptakan Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa menurut rupa dan gambar kita. Adam yang diciptakan tunggal. Di dalam ketunggalan si Adam, dia memiliki roh. Di dalam diri si Adam, dia memiliki suara. Ketiga-tiganya ini datang bersamaan. Pahami dulu itu. Sudah. Maka sudah kujelaskan pada kau. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itulah Tritunggal itu.
Sudah, sabar ya, belum kubesarkan, dia belum muncul. Tunggu muncul dulu. Ya, sekarang kau berbicara tentang Yesus yang kami sembah. Yesus yang kami sembah sekarang tidak ada di bumi, kan aku bilang. Dia sekarang berada di dalam sorga, di mana dia bersama-sama dengan Bapa. Itulah sebabnya dia dikatakan Tuhan, firman Tuhan. Contoh yang konkret, saya sekarang mendengar namanya Zainal Abidin. Sudah, suaranya saya dengar, saya tak kenal orangnya. Saya tidak tahu wujudmu apa. Tetapi suaramu ini karena bersama-sama dengan kau, maka aku katakanlah, ya Zainal Abidin, ya Zainal Abidin. Paham nggak? Padahal suaramu nggak punya nama. Ada nggak kau kasih nama terhadap suaramu? Nggak ada. Tetapi karena bersama-sama dengan kau, itulah kau kupanggil Zainal Abidin. Paham ya? Nah, jadi seluruh pertanyaanmu itu sudah kujawab. Apakah kau siap untuk kutanyai? Masih banyak, Ruth. Masih banyak pertanyaan saya. Sebentar setelah kau jawab. Ya, boleh ya? Kamu tadi ya silakan kalau ya? banyak pertanyaanmu, tapi habis pertanyaanmu, aku bertanya nanti 2 pertanyaan, 3 pertanyaan. Kamu jawab dengan baik tadi. Bagus. Oke. Kamu sudah sampaikan tadi bahwa kau adalah berpemahaman Tritunggal ya. Tritunggal. Saya tahu bahwa kamu akan mengakui satu saja, hanya satu. Memang 3 tapi 3 pribadi. Oke. Nah, Yesus ketika ia datang sebagai manusia, kan dia firman. Kamu tadi menganalogikan, kamu adalah Rudi bersama-sama dengan bangku. Tidak begitu, bangku itu tidak berasal dari dirimu, Ruth. Yang benar adalah ketika kau mengatakan, saya adalah Rudi, saya berbicara, dan saya bersama-sama suara saya, dan suara saya adalah saya. Tidak begitu. Suara kamu tetap adalah suaramu. Dan kamu tetap adalah Rudi. Rudilah sumber dari suara itu. Itulah yang disembah seharusnya. Suaramu, kemanapun ia pergi, direkam dimanapun dia pergi, tetap saja yang dirimu adalah yang sesungguhnya sumber itu. Jadi Bapa itu adalah sumber. Firman itu adalah sifatnya Bapa yang keluar dari Bapa itu sendiri dan menjadi manusia, tetapi dia bukanlah Bapa itu sendiri. Makanya ketika ketika firman itu atau Yesus itu yang telah menjadi firman yang telah menjadi manusia itu dibaptis ya di sungai apa namanya itu saya lupa, itu ada suara dari surga, menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Siapa yang bersuara? Apakah Yesus yang bolak-balik ke surga sendiri? Itulah di situ ada 2 pribadi, Ruth. Tidak bisa kau satukan. Saya kasih contoh lagi, Ruth. Tuhan itu adil. Percaya nggak kamu bahwa Tuhan itu adil? Percaya kan? Enggak. Nggak percaya? Enggak. Oh, berarti Tuhan tidak adil. Buktikan dulu Tuhanmu adil. Coba, apa buktinya Tuhanmu adil? Enggak. Saya tanya kamu dulu, Ruth. Kau kan nanya aku. Kau percaya nggak Tuhan itu adil? Aku bilang enggak. Kau percaya adil Tuhan. Buktikan keadilan Tuhanmu apa? Tuhan saya maha adil. Tuhan saya maha adil. Tuhan saya maha adil. Dia Contohnya apa? Contohnya dia memberikan hidup kepada kita semua. Iya kan? Dia memberikan hidup kepada saya. Dia juga memberikan hidup kepada kamu. Ruth, Tuhan itu adil bukan? Tuhan itu maha adil enggak? Enggak adil ya? Enggak, karena Tuhanmu mengatakan saya kafir. Laknatullah. Dan menurut saya itu enggak adil. Tuhan kamu itu adil enggak? Loh, kan kamu bertanya Tuhan kamu yang kita uji sekarang. Menurut saya Tuhanmu enggak pernah adil. Karena saya dikatakan kafir laknatullah. Sementara saya punya Tuhan juga. Bukan, Ruth. Tuhan gimana keadilannya itu? Kalau memang dia adil, saya tidak akan dikatakan kafir, tetapi manusia juga. Tuhan kamu yang saya maksud. Tuhan kamu adil enggak? Percaya enggak kalau Tuhan saya adil? Oh, oke. Tuhan saya adil. Tuhan kamu datang dalam rupa manusia. Dia enggak adil. Pernah enggak Tuhanmu datang dalam rupa malaikat? Pernah enggak dia datang dalam rupa makhluk lain? Pernah. Ketika Abraham, aduh kawan ini, berjumpa Abraham, Tuhan datang dalam wujud malaikat. Ketika berjumpa Musa, Tuhan dalam wujud api, sama api. Yang awan, yang api. Dalam wujud hewan. Pernah enggak?
Loh, tadi kau sudah bicara ketika Yesus dibaptis, dia turun dalam wujud burung merpati. Oh, berarti Tuhan aduh. burung merpati Tuhan Ruth. Loh, sebentar, kau kan bicara keadilan. Oke, Ya. sekarang aku menjawab ya. Kan udah banyak kau tadi nih. Aku jawab dulu yang depan sebelum ini. Belum. Ya. Belum. Oh, Ruth. belum. Pertanyaannya Belum, Ruth. panjang sekali. Oh, oke, jawab dulu. Oke. Jawab Satu-satu dulu. dong, biar enak. Oke, Kau nanti kasih kau- waktu. Santai, Ruth. Ya. Jangan pusing ya, jangan pusing. Oke, lanjut. Aku nggak pusing, kau yang pusing. Begitu aku bicara, kau jangan Sama bicara sekali ya. nggak pusing, Nah, Ruth. Sama sekali nggak pusing. ya, stop lah dulu. Nanti ku tanya, kau pasti pusing. Oke. Sekarang aku jelaskan sama kau. Kan sudah ku bilang. Ada nggak kau kasih suaramu ini nama? Kan nggak ada. Maka ku panggil kau di sini Zainal Abidin. Ku panggil Zainal Abidin itu sama siapa? Sama suaramu. Bukan sama kau. Aku nggak kenal kau siapa. Bisa jadi namamu Sikarpidol. Aku nggak tahu. Paham nggak kau? Namamu, suaramu ini yang ku namai Zainal Abidin. Kalaupun namamu benar si Zainal Abidin, suaramu yang ku panggil Zainal Abidin. Kenapa? Karena dia bersama-sama Zainal Abidin. Pahami dulu. Apakah materinya sama? Kan ku bilang nggak sama. Bapa bukan firman, firman bukan roh. Demikian juga dibalik-balik materinya. Rudi bukanlah suaranya secara materi. Dan juga bukan rohnya. Aku daging, suaraku gelombang, rohku adalah roh. Tapi kami bertiga menyatu di dalam satu ini. Kemudian aku utus suaraku bisa bertelepon. Suaraku kukirim ke orang sana. Pahami dulu itu. Biar kau jangan terbolak-balik keliru-keliru. Ya. Kau tidak akan pernah bisa lulus menjelaskan bahwa Tuhan itu cuma satu. Siap nggak kau kutanyai? Ku bilang tadi kan, kau bilang belum. Oke. Ku kasih kau kesempatan 2 pertanyaan lagi. Sekarang kita bicara keadilan Tuhan. Hanya Tuhan orang Kristen lah yang maha adil. Kenapa? Dia turun tidak membawa agama. Andai kata Tuhan Yesus datang membawa agama, maka tidak ada keadilan di situ. Kenapa tidak ada keadilan? Karena Yesus akan mengatakan, hanya orang Kristen menyembah Tuhan, orang agama lain penyembah iblis, termasuk kau. Itu hukumnya. Iya, Tapi Yesus tidak bawa agama, tetapi bawa kasih. Kasih ini sifatnya universal. Dia mengasihi orang Islam, dia mengasihi orang Hindu, Buddha, dan orang Kristen, dan orang tidak beragama. Oke, Dia mengasihi. poinnya sudah dapat, Ruth. Oke, terima kasih. Iya. Nah kan 2 lagi pertanyaanmu ya, habis itu kau Jadi tanya. saya tidak bertanya kali ini, Ruth. Saya hanya menyampaikan satu hal. Bahwa kamu tadi menarasikan bahwa agama kamu itu mengajarkan keadilan. Memangnya dalam agama kamu, dalam kitab kamu tidak ada ajaran membunuh? Coba buka lagi kitabmu itu. Yang kedua, Ruth, sebagai bukti yang saya tunjukkan kepada kamu, ya, bahwa agama kamu itu datang ke Indonesia itu dibawa oleh penjajah, Ruth. Islam mana ada dibawa oleh penjajah? Nggak ada. Pahami dulu itu, Ruth, ya. Saya sampaikan Oke, sampai sama kamu. situ dulu. Saya Kubahas dulu itu, kubahas dulu itu. Selatan. Sebentar, Ada kubahas dulu itu, sejarahnya. kubahas dulu itu. Saya sampaikan sama Sebentar. kamu. Ada namanya Sebentar, kubahas Westerly. dulu yang tadi biar jangan panjang-panjang, biar enak kita diskusi. Ya. Sekarang kau bilang bahwa di kitab suci kami ada pembunuhan. Setelah Yesus datang, Yesus tidak sekalipun pernah membunuh orang. Tapi nabimu pernah nggak membunuh orang? Tidak Yesus pernah tidak sama pernah sekali. membunuh orang. Di mana Apa? datanya? Di mana datanya? Di mana datanya kok Nabi berperang. Nabi kami pernah membunuh? Berperang tapi satu pun Hadis manusia. banyak ketika orang yang minum kencing onta itu. Ruth, Sebentar, Ruth. ketika orang minum kencing onta itu membunuh orang itu, dia lari, disuruh Nabi kejar. saya sujud Kau baca sama hadisnya, kamu, Ruth. matanya dicungkil. Kalau ada data yang bisa kau tunjukkan bahwa Nabi saya pernah membunuh satu orang pun. Tuh. Kenapa? Tapi sudah Saya lah. sampaikan sama Nanti kamu. tuh, kalau nabimu Sudah. disentuh. Iya kan memang tidak ada. Kamu Sebentar, fitnah sebentar. itu. Sudah. Nanti aku buka Kamu hadisnya. asumsi. Tunggu dulu. Ruth, Saya nggak pernah asumsi. Ada itu minum kencing onta. Kamu nggak pernah dengar hadis berarti. Semua yang kau sampaikan itu asumsi, Ruth. Semua yang kau Tidak sampaikan itu asumsi. Tunggu Pamil. Tunggu. Ruth. Sabar kau. Tunggu, aku jawab yang kedua. Sebentar. Tuhanmu itu ada 3. Ya. Tunggu Tuhanmu itu sebentar 3. dulu. Kan kita bergantian. Tolong Bergantian kamu sabar dong. Dari tadi kau ngomong terus.
Enggak, Kan belum, baru satu kan kau pertanyaanmu dua. Tuh, Yang kau bilang pertama apa Oke. bahwa Yesus datang membunuh, nggak ada pernah Yesus membunuh orang. Saya Ingat sudah dulu paham. itu, Saya sudah sebentar, paham. sebentar Saya sudah dulu. Saya sudah paham dengan Ya, penjelasan. kau nggak paham. Yang kedua, Saya maklumi. Saya maklumi gantian ketidaktahuan dong. menurut. Masa kau di rumahku nggak bisa sopan, aku aja diam menyambut tamu. Yalah, Kan kita Rut. sudah Kan janjian dari tadi kamu ngomong. Ya, oke. Dari tadi kamu ngomong. Muhammad Rut. membunuh Qirfa. Siapa? Cari aja. Siapa tidak pernah? Cari aja. Hadisnya data palsu ada. kau bawa. Kok data palsu? Aduh, Sebentar. Rut. Tidak Tolong pernah kita ada bergantian. yang Tunggu, membunuh. tolong kita bergantian. Sebentar. Bergantian bagaimana? Tolong kita Kau tidak pernah bergantian. kasih Baru yang kesempatan ke kedua. saya? Loh, kau sudah kuberi kesempatan aku Mana? dulu. Kita Oke. par by par. Jangan semuanya dong. Atau Sebentar pakai timer, lah. Rut. Coba Pakai kau timer. tadi diam, cepat aku menjawab. Cepat seperti aku tadi, kalau aku diam, kan aku gini diam saja, kau Rut. bicara. Jawab dengan cepat saja deh. Iya, jawab dengan cepat saja. Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria kan? Iya kan? Dikandung oleh Bunda Maria kan? Oke. Pada saat Bunda Maria mengandung Yesus, itu apakah Bapa juga dikandung oleh Bunda Maria? Kan dia satu. Jawab ya, bisa aku jawab? Jawab singkat, iya atau tidak? Oke. Tidak. Karena jelas ayat itu, jangan bicara dulu dong. Yohanes 1 ayat 14. Aduh, kacau bicara dengan keledai. Gak punya etika, gak punya sopan santun. Yang keledai itu kalau kamu, kau di Bro. room orang, kau punya mengaku etika domba. dan punya sopan santun dong. Ya, tolong beretika dan sopan santun. Tahu ku kasih waktu bertanya sepuasmu. Kenapa kau takut? Sudah kujelaskan, firman menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu jelas. Pahami dulu itu. Berarti dia berbeda. Kau jatuh dulu pertanyaan. Sekarang kujelaskan. Ya, kujelaskan ya. Berarti beda dong. Kan Bentar. Dari tadi memang aku bilang beda. Bapa bukan firman, firman bukan roh. Kok kau bilang ketawa kau. Parah. Kok parah, kau terguncang, tunggu slow. Gantian kita berbicara. Aduh. Kalau keledai ini memang nggak bisa diajak bicara, lucu. Apa sih yang mau kalian harapkan dari lomba-lomba kuat-kuatan mulut? Dari awal sudah aku bilang, firman Bapa bukan firman, firman bukan roh. Secara materi sudah ku contohkan. Aku contohnya daging, suaraku gelombang, rohku ada. Kenapa kalian tidak bisa mengerti itu? Berarti ada tiga dalam satu, kan itu sudah aku bilang. Tetapi ketiganya menyatu dalam tubuhku. Itu saja sulit. Oke, pertanyaan kau terakhir silakan. Habis itu aku bertanya sama kau, jangan lari. Silakan. Oke, terima kasih Ruth kesempatannya ya. Tapi kamu sebenarnya tidak pernah menjawab pertanyaan saya sebetulnya. Aduh, parah. Oke. Kenapa tidak bisa menjawab? Kau sudah kujawab. Kau aja yang terguncang. Iya, Selela. Ummu Qirfa. Nanti kau cari Ummu Qirfa, itu ada di Wikipedia. Silakan. Oke. Ya. Ingat ya, terakhir ini, habis itu kau tanya ya. Oke. Jadi berbeda ya, berbeda antara Bapa dengan firman itu. Bapa tetap Bapa dan firman tetap firman. Aduh. Ya, pelanggaran. Kenapa? Pelanggaran itu. Pelanggaran apa tuh? Halo? Iya. Pelanggaran, baca. Pelanggaran oleh saya. Ya.
dia kena pelanggaran. Saya nggak tahu apa yang disebutkan dia. Dia kena pelanggaran, jadi ditendang sama si oh, oh. Ya. Nah, kawan-kawan, usahakan kalau dalam berdiskusi itu kita ingin mengedukasi orang. Kita tidak berlomba kuat-kuatan suara. Ada berapa kali ku bilang, kerongkonganku ini pedih, suaraku nanti berubah, aku nggak terbiasa begitu ya. Kita diskusikan, ku kasih kesempatan. Ada nggak dia nggak ku kasih kesempatan? Kan tidak ada. Inilah kebiasaan yang mereka tunjukkan. Mereka itu bukan mau mengedukasi, tapi hanya mencari saweran gift. Dengan menghujat-hujat mereka dapat saweran, mereka ketawa-ketawa. Bukan itu yang kita cari. Kita slow berdiskusi, gantian bertanya, gantian menjawab. Pas mau giliran aku bertanya, selalu mereka kabur. Selalu mereka buat ulah. Kalau nggak menjawab, jawablah. Kalau nggak apalah, aduh. Aku bingung lihat orang ini. Kapan kita majunya dalam berdiskusi ini? Oke.